Sejak pengalaman mimpi malam itu, hidup saya menjadi lain. Fokus hidup saya telah berubah. Uang banyak dan hidup bebas tidak lagi menjadi kerinduan dalam hidup saya, tetapi kuliah teologi untuk memperdalam pengetahuan tentang firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam dan mempersiapkan diri untuk mampu melayani keluarga di kampung adalah tujuan hidup saya. Saya harus kuliah, tetapi kuliah di mana? Bayar uang kuliah dari mana? Karena harus menunggu 1 tahun lagi baru bisa melamar ke I3 di Batu Malang, akhirnya saya mencoba mencari sekolah teologi part-time supaya saya tetap dapat bekerja di tempat kerja semula. Kemudian saya ke STT Jakarta bulan April 1983. Saya melamar dan lulus tes untuk masuk tahun ajaran 1983-1984. Tetapi ketika saya bertanya kalau saya boleh kuliah dan kerja part-time, jawabannya tidak ada yang demikian. Saya harus memilih mau kuliah atau mau kerja. Saya terpojok. Di tempat pekerjaan saya mulai tidak konsentrasi. Saya hanya bisa berdoa dan membaca Alkitab yang baru saya beli. Teman Kristen saya yang mengamati keadaan saya kemudian bertanya, "Mengapa kamu sering diam?" Tanyanya ingin tahu. Kemudian saya menceritakan dilema yang saya hadapi. Saya sedang mencari sekolah teologi yang bisa pada sore hari supaya saya tetap bekerja untuk membiayai hidup saya. Saya telah melamar ke STT Jakarta karena itu sekolah yang diakui oleh gereja di mana saya berasal di luar STT Momensen di Sumatera Utara. Tetapi tidak ada kelas yang hanya sore hari. Jadi saya harus kuliah penuh, tutur saya. Kori, demikian nama teman saya tersebut, menyambut antusias kerinduan saya. Saya dulu diharapkan oleh orang tua menjadi pendeta dan kuliah di sekolah pendeta. Tetapi panggilan saya lain, justru saya menjadi wartawan. Jadi kalau kamu serius mau sekolah teologi, saya bersedia membiayai selama kamu kuliah, katanya tanpa ragu. Saya kaget. Dari mana kamu dapat uang untuk membiayai kuliah saya dan keluargamu? Gaji sebagai wartawan memang lumayan. Tetapi dengan 4 orang anak yang masih di sekolah dasar plus beberapa keponakannya yang juga tinggal bersama keluarganya, pastilah gajinya tidak akan cukup. Apalagi dengan biaya kuliah saya di perguruan tinggi. Biaya hidup di Jakarta kan sangat mahal. Lagi pula, saya tidak mau menjadi beban yang hidup berdasarkan pemberian orang lain. Tidak usahlah, terima kasih. Jawabku menolak usulannya dengan halus. Yang membuat saya paling tidak yakin janji teman saya ialah, siapakah saya dan siapakah Anda? Tidak ada hubungan keluarga. Satu suku pun tidak. Bagaimana mungkin kamu mau setia membiayai kuliah saya hingga selesai? Apalagi untuk program sarjana teologi membutuhkan waktu 5-6 tahun. Tidak usahlah kawan, pikirkan baik-baik, kataku tegas. Saya tidak mau nanti berhenti kuliah di tengah jalan karena urusan biaya yang tidak lancar. Pikirku galau. Sahabat saya rupanya serius. Dia langsung memberikan kepada saya 3 bulan pertama uang kuliah. Saya percaya jika saya memberi kepada Tuhan apa yang menjadi haknya, saya yakin dia akan semakin memberkati saya. Kalau hatimu sungguh serius mau melayani Tuhan, mau kuliah teologi untuk mengetahui lebih dalam tentang firman Tuhan, sekaranglah waktunya. Jangan ragu. Pergi sebelum terlambat. Ikuti panggilan Tuhan, katanya dengan tegas tetapi penuh kasih, dan sambil memasukkan sejumlah uang ke kantong saya.